Lagi-lagi saya ingin menekankan tentang the power of mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri gitu. Karena ketika kita sadar betul bahwa kita memang layak, ya kita pernah ada glory from the past, kita ingat-ingat, kita hadirkan kesuksesan di masa lalu, aku ternyata pantas, layak. Itu ternyata kok saya amati gitu ya dari teman-temanku yang berhasil gitu. Awalnya mereka dari situ deh Om. Dia percaya banget dengan dirinya. Meskipun dia jatuh, bangkit Om. Nah gimana? Saya ingin ini ada justifikasi dari Om Bimo gitu, supaya teman-teman itu benar-benar membela dirinya sendiri gitu loh. Iya, betul. Ya, jadi memang mencintai diri ini memang powerful Mas, karena banyak sekali teman-teman yang kurang mencintai diri. Ciri-cirinya adalah nggak enakan Mas. Pokoknya apa-apa nggak enakan, itu tanda tidak mencintai diri. Yang pertama, yang kedua, tidak mencintai diri juga jarang memberikan hadiah buat diri, pelit. Oh gitu ya. Mencapai goals ini padahal pengen sepatu yang keren nggak mau beli, ya nanti aja lah gitu. Atau pengen beli apa ditunda-tunda. Jadi untuk menghadiahi diri ini nggak segede, sehingga ketika diri ini diajak kerja keras lagi, dia menjadi ogah-ogahan gitu loh, karena nggak dikasih hadiah kok gitu. Nah itu konsep mencintai diri. Nah dengan mencintai diri akhirnya percaya diri. Bahwa ketika mau sejatuh apapun, saya sudah kenal betul kok diri saya gitu loh. Bahwa ini bisa dikatakan gini, kalau bagi orang kaya itu kan mental Mas. Tidak punya uang itu hanya sementara. Mindsetnya biasanya begitu. Jadi walaupun jatuh, oh ini hanya kondisi sementara. Iya. Kan beda dengan orang miskin, orang yang belum kaya lah gitu. Itu kan punya uang hanya sementara. Kalau yang ini tadi tidak punya uang hanya sementara, kalau yang ini punya uang hanya sementara, gitu. Jadi keyakinan itulah yang akhirnya ini cuma sementara, kok bentar lagi pasti naik kok. Dan itu menarik karena apa? Sudah mencintai diri, percaya dengan diri, tahu potensi diri. Ini cuma sementara. Kalau saya tutup, ini cuma sementara. Legitnya lebih lagi. Karena ya tidak punya uang hanya sementara. Itu bagi yang mentalnya kaya, yang mental kebalikan yaitu punya uang hanya sementara. Aduh. Saya dulu Om ketika pas kuliah gitu ya Om Bimo ya, mau sebut sekarang. Ketika pas kuliah gitu, saya sering mengatakan begini Om sama diri saya gitu. Saya percaya utuh sebenarnya. Aku nanti belum sampai lulus kuliah gitu, udah bingung milih pekerjaan gitu. Intinya aku tuh menyabda diriku, dan itu memang selaras betul Om. Gak ada keraguan sama sekali gitu. Efeknya itu saya selalu dapat tawaran yang itu buat saya bingung. Misalnya yang terbaru, daftar ini dong, daftar ini apa, dapat jatah KPU gitu kan, segala macem gitu kan ya. Karena aku dulu aktivis gitu ya. Terus macem-macem Om, yang itu kemudian kadang bikin bingung gitu. Dahsyatnya sampai seperti itu. Bagaimana merespon hal itu Om Bimo? Ya ini ada kaitannya dengan self talk tadi loh Mas. Karena Mas Indra kan sudah meyakini diri kan gitu loh. Sudah meyakini diri, sudah memancarkan ke semesta. Kalau dalam keilmuan fisika kuantum itu sudah fix di sana. Pada saat seperti itu kan nggak ada keraguan kan. Tapi nanti bagaimana ya kan enggak. Sudah lost doll ya sudah ini begini. Pokoknya saya meyakini begini, tidak ada dikritisi, tidak didebat, tidak dipertanyakan. Tapi apakah mungkin, dari mana datangnya, bagaimana caranya. Nah teman-teman ini masih banyak yang berkutat di situ Mas. Jadi nggak fix, ibaratnya tuh nggak tetek gitu loh. Kalau sudah tetek itu berarti di medan kuantumnya dia sudah fix. Sehingga ada kecerdasan universe, kecerdasan semesta yang mewujudkan itu. Pokoknya apapun itu teman-teman, ketika mengafirmasikan sesuatu, pastikan fix. Kalau belum fix, itu di medan kuantum masih gini, nggak jelas gitu. Maumu oposisi, maunya ini, tapi kok mikirnya negatif. Maunya ini, tapi kok dari mana datangnya, apakah bisa dan lain sebagainya gitu. Kalau kita lihat dari pengalaman Mas Indra, wis yakin betul gitu, sehingga ya wis itu didatangkan terus. Bahkan gitu. Sering kayak gini, karena ini saya ketemu sama Om Bimo yang soal vibrasi ya. Saya tuh sering berbohong dulu, sering berbohong gitu. Sekarang udah nggak? Sekarang bisa sekali lah berbohong ya. Nggak sering kayak dulu gitu ya. Kalau dulu sering banget. Bohongnya tuh misalnya gini, aku lagi ngisi materi gitu, ngisi materi di teman-teman mahasiswa gitu ya, atau ngisi materi di anak-anak SMA gitu ya. Sorry ya, telat. Habis cari berita gitu kan ya. Waktu itu saya belum jadi wartawan dong. Belum jadi wartawan. Tapi aku seolah-olah setiap ketemu anak-anak selalu bilang, oh sorry ya, bisa cari berita dari Polres segala macem gitu. 1 minggu. 1 minggu. Aku langsung masuk ke 2 portal online gitu ya. Salah satunya televisi juga segala macem begitu, lokal di sana kan. Saya sering mengalami hal seperti itu.
Ini kaitannya sama vibrasi apa? Padahal ini bohong loh. Tapi saya percaya penuh bahwa itu akan terjadi dalam hidup saya. Gitu. Oke. Monggo. Jadi kaitannya dengan self-talk yang memang sudah dirasakan, Mas. Self-talk yang berkaitan dengan vibrasi. Gitu loh. Saya yakin waktu Mas Hendra itu berbohong, kan ada faktor rasa, Mas. Iya jelas. Merasa pede sudah, banget deh, iya, gitu pede loh. banget tuh. Kecuali berbohongnya tuh fals, Mas, gitu. Nggak akan menarik gitu loh. Iya. Kalau berbohongnya Tahu dengan saya, melibatkan rasa, self-talk yang dilibatkan dengan rasa. Makanya tadi Mas saya bilang yang tadi keilmuan telepati itu karena ini kalau ke negatif itu juga bisa gitu loh. Oh iya. Termasuk yang tadi mengkhawatirkan bagaimana kalau kecelakaan apa, karena fix, Mas. Antara self-talk dengan rasa fix. Nah, self-talknya Mas Hendra memang sih ada berbohongnya, tetapi yang dilihat semesta adalah self-talknya dibarengi dengan rasa bahwa saya seolah-olah sudah wartawan. Nah, itulah yang terjadi. Gitu. Saking pede itu penting dong berarti Oh, Om iya. ya. Betul. Oke, itu mencintai diri sendiri gitu ya. Pede itu karena percaya dengan diri. Nah, percaya dengan diri itu sudah clear dirinya siapa. Gitu. Makanya orang yang sudah tahu jati dirinya lebih mudah percaya diri. Karena diri seperti apa yang mau dipercaya sudah jelas. Nah, teman-teman yang susah pede itu biasanya belum ketemu dengan jati diri. Oke. Belum tahu dirinya kayak gimana. Jadi ketika iya. percaya diri yang seperti apa yang harus dipercaya gitu. Jadi gini, jadi lagi-lagi terkait dengan apa tuh namanya ridho orang tua itu, ketika itu menjadi sebuah belief, keyakinan yang melekat pada diri kita dan kita percaya utuh tentang itu akan terjadi. Tapi kalau kemudian itu tidak menjadi belief, ya nggak bisa. Maksudnya gini Om, saya dulu pernah didoktrin sama guru saya gitu ya. Gusti Allah sing ketok iku ya ibumu gitu ya orang tuamu gitu ya. Bidadari yang kelihatan ya orang tuamu itu. Jadi ibaratnya guru saya itu men-trigger saya supaya saya habis-habisan untuk bahagiakan orang tua saya, khususnya ibu gitu. Akhirnya Om, apa rumah saya buatin. Saya nggak peduli berapa ratus juta nggak ngurusin gitu. Setelah itu uang kurang gitu Om, ada rumah dijual, mertua saya belikan aja berapa, minta berapa, 250 berapa, sikat gitu. Meskipun belum ada uang gitu ya. Tapi itu sudah menjadi belief Om. Dan setelah itu gitu saya rasakan hidup saya mudah banget. Betul. Nah, yang ingin saya tanyakan, benerkah karena itu sudah menjadi belief atau memang hukum alamnya begitu atau bagaimana menurut Om Bimo? Iya, jadi kalau di dalam konteksnya Mas Hendra ini memang belief yang sebenarnya yang memang benar gitu loh. Karena kan memang ya namanya membahagiakan orang tua ya sudah secara hukum karmanya pasti dapat positif. Itu sudah menjadi sebuah hukum gitu loh. Tapi kalau yang konteksnya sebelumnya itu kan karena ridho kan gitu. Bukan karena sudah effort melakukan sesuatu. Kalau Mas Hendra kan effort melakukan sesuatu dan itu sudah menjadi bisa dikatakan tabungan energi, bisa dikatakan sebagai hukum karma positif. Karma baik gitu iya, karma baik sehingga ya kedepannya dimudahkan. Tapi kalau soal ridho kita harus ngecek betul. Tidak ridhonya karena apa? Apakah karena keterbatasan pengetahuan orang tua? Apakah karena kekhawatiran, kecemasan dan lain sebagainya?